Jujur gue juga kasihan sama Fuji, Aurel, dan juga Atta. Karena orang-orang yang mereka sayangi, kedua orang tuanya jadi ikut-ikutan ke bawah. Hola netizen yang tercinta, Aurel Hermansyah kembali dihujat karena penampilannya yang dirasa berlebihan saat di Jember Fashion Carnaval. Krisdayanti sebagai ibunya diminta tanggapan terkait hal tersebut. Krisdayanti mengaku sebetulnya tidak tahu, akan tetapi ia merasa tidak masalah kalau Aurel dihujat. Oh ya nggak apa-apa, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang senang untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif atau merugikan orang lain. Ya begitulah kata Krisdayanti. Krisdayanti berharap dengan adanya hujatan Aurel Hermansyah tetap bisa positif dalam menyikapi segala hal. Ia mengingatkan ke putrinya bahwa haters harus dianggap sebagai bagian yang bisa membangkitkan diri. Krisdayanti yakin Aurel tidak akan jatuh karena hujatan. Ia percaya anaknya ada di tengah keluarga yang solid. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saat ini ada satu hal yang menjadi sesuatu fenomena sepertinya. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu hal yang kurang bijak, saya rasa kurang baik di medsos ini, dengan cara ingin menjatuhkan seseorang, ingin merendahkan seseorang. Nah, apabila itu rame, kemudian orang yang kita rendahkan membalas, ya, dan juga adanya satu hal pembelaan dari misalnya fansnya atau netizen yang merasa melihat ini kurang baik karena ya mungkin orang punya pikiran, punya sesuatu hal sifat yang mendasar hati nurani gitu loh. Hal yang saya agak aneh, orang tersebut ketika itu rame menjadi seseorang sepertinya, maaf, orang yang paling dizolimi, orang yang paling tersakiti. Aneh kan? Kalau balik-balik harusnya kita mikir siapa dulu yang memulai, kemudian misalnya itu terjadi, ya itulah konsekuensinya yang harus diambil. Ketika adanya kritikan merasa dibully, itu kan aneh, malah menjadi sesuatu sepertinya dia orang yang paling disakiti. Lo ingat nggak ketika kita melontarkan kata-kata itu kan harusnya kita mikir dulu akan berdampak seperti apa ini di medsos ini. Lo malah saya lihat orang-orang yang seperti itu menangis dan sepertinya sesuatu hal yang terpuruk sekali, bahkan merasa dirinya mentalnya akan sangat down. Loh, ketika melontarkan kata-kata itu misalnya, maupun itu ditujukan terhadap siapapun ya, walaupun apapun, seperti apapun, sorry, itu juga tidak merusak mental orang lain itu. Ya Allah Tuhan, berkacalah dulu ketika kamu ingin melakukan sesuatu, kendalikan dulu ya, koreksi dulu gitu loh. Ketika hal-hal misalnya ini yang menyangkut sesuatu yang menghina orang lain, mengejek orang lain, dan orang lain pun merasa tersakitan membalas, pasti dong, dan adanya kritikan-kritikan. Nah, ketika kritikan itu dia merasa dibully, aneh nggak? Ya kalau menurut saya aneh ya. Mari sama-sama kita berpikir ya, berpikir artinya gini, bijak lah. Ketika apapun yang kamu lakukan di medsos ini ada konsekuensinya. Apalagi misalnya yang melakukan seorang public figure, hati-hati karena orang-orang yang pastinya punya pemikiran cerdas ya, bisa berpikir kok begini ya, kok aneh, kok ini. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan semestinya. Koreksi dulu ya, koreksi diri kita dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen banget dunia sosial media sebelum ada Fuji. Kenapa sih fans-fansnya Fuji itu toksik banget, gak ada attitude-nya? Gue nih langsung mau jawab sama kalian ya. Kira-kira kan itu pertanyaan kalian selama ini kan. Lu kalau misalkan kangen sosial media sebelum ada Fuji, gampang. Setiap ada PT-PT Fuji yang muncul, fotonya, hashtagnya, pokoknya ada sebutan nama Fuji lah. Lu bisa langsung situ blokir, atau lu klik tidak tertarik, ada di pengaturan. Gampang. Berandal TikTok lu bakal bersih ya dari namanya Fuji. Kalau lu risih ya dengan nama Fuji itu. Tapi kan enggak lu lakuin kan itu. Malah lu bikin PT yang mengutarakan ujaran kebencian lu terhadap keluarganya sekalipun. Keluarga kami ya. Itu kan papa mertuaku itu sama keponakanku. Lu bikin PT tujuannya apa? Tujuannya biar rame kan? Tujuannya kan biar dikomentari kan? Nah, setelah PT lu itu banyak dikomentari oleh fans-fansnya dari Uti, lu kan ngerasanya apa? Terjolimi.
tersakiti, terserang, langsung dah tuh lo bilang fans Puji toksik, gak ada attitude. Padahal kan yang mancing lu yang ngasih ruang. Kalau lu bener-bener gak suka, boleh lu lakuin cara itu yang gue bilang tadi. Lu blokir atau lu klik tidak tertarik. Jadi kemungkinan berandal itu bersih. Bukan kemungkinan, pasti bersih. Di sini bukan cuma Puji doang sih yang menjadi korban. Alia juga menjadi korban. Alia, Puji itu sama aja. Orang-orang tidak berdosa itu. Maksudnya tidak berdosa terhadap kalian. Kalau terhadap Imam Kuasa aku nggak tahu. Kalau alam. Sebenarnya kan yang barbar ini ya sama aja lah, semua fans itu yang punya idola semuanya barbar. Baik fans Alia atau fans Puji sama-sama barbar, sama-sama aja semuanya. Tinggal introspeksi diri dari kalian sendirinya aja. Jangan asik-asik nyudutin Puji, nyudutin Alia. Lawong dua orang ini tuh belum saling kenal dekat kok, dan tidak ada kontroversi juga terhadap dua orang ini. Orang dua ini tetap baik-baik aja, belum ada celah berantem nggak ada nih. Orang dua baik-baik aja, Alia dan Puji nih. Kalian doang penggemarnya yang ribut, cangkeme ribut, celutak cangkeme. Ya wes lah, ngono wae. Aing rek madang heula lah, lapar aing teh. Madang heula aing madang. Bukan kembali ke masalah jangan ya dek ya, jangan, bukan ya. Tapi aku mau ngasih tahu nih bahwa setiap konten kreator, apalagi yang besar, itu pasti punya tim nih. Kayak barusan kan ya, kamu tuh yang bikin aku jadi dimarahin orang. Emang kan yang bikin tuh tim gitu. Tapi tim juga nggak semena-mena dia bikin, terus si artisnya nih yang membayar tim ini langsung melakukan. Pastinya dilihat dulu apa yang harus dilakukan tuh, minimal dihafal lah. Oh misalnya ada adegan ini kan dihafal, dibaca dulu dong pasti gitu. Pasti kalau ada yang tidak sesuai, biasanya artisnya tuh akan bilang ini nggak sesuai nih sama image aku misalnya, atau ini nggak sesuai nih, kayaknya ini bahaya. Itu pasti ada seperti itu, nggak langsung dimakan. Itu udah berarti kalau sudah dilakukan, kalau sudah syuting, itu berarti sudah disetujui dari semua pihak. Kan ada briefing, ada pengajaran dulu, nanti ya tempatnya di sini, ada semuanya, ada dari blocking, dari ngapalin ininya, teksnya itu dihafalkan dulu, narasinya diingat dulu, semuanya dihafal, nggak semata-mata langsung dituangkan, ditumpahkan begitu aja, ada persetujuan dulu gitu. Pastinya ya, itu sih aku hanya ngasih tahu. Nah ini berarti kan sudah disetujui tapi ya udah, karena mereka semua itu dibuat pasti ada tujuannya, pasti kan pingin rame, pingin ada dampak, nggak mungkin kan asal hiburan, itu nggak ada. Untuk konten kreator itu, apalagi yang besar, itu pasti punya tujuan promo. Satu, misalnya kan branding, naikin apalah gitu, misalnya dia punya barang tempat yang baru yang harus orang-orang tahu, itu pasti ada tujuannya. Oh biar rame lagi nih karena udah nggak terdengar, gimana caranya, seperti mundurir gitu. Akhirnya kan para nenek-nenek, aki-aki naik lagi, kayak gitu sih. Kalian tahu nggak sih, banyak orang yang percaya kalau konten itu adalah konten baru. Bahkan Ashanty sendiri yang nggak pernah speak up macam-macam tentang kasus ini tuh malah jadi ikut dicoreng juga namanya. Ini tuh masalahnya udah jadi panjang banget. Jujur ya, gue juga salah satu idola dari Puji. Gue bahkan nge-follow Puji dan gue bahkan beberapa kali membahas tentang hal positif dari Puji. Tapi gue masih bisa berpikiran rasional. Bahkan sekarang itu banyak yang berkomentar boykot Puji. Sampai di list orang-orang yang udah disangkut pautin sama Puji. Kalian tuh tahu nggak sih, apa-apa yang berkaitan sama Puji itu selalu diperpanjang. Contoh aja sekarang Bunda Ashanty yang dihujat, padahal itu cuma video lama yang dikait-kaitin. Masa lalunya Krisdayanti dan Mas Anang juga ikut dibawa-bawa, yang sebenarnya nggak ada sangkut pautannya sama apa yang udah terjadi. Puji juga sedikit-sedikit nggak mungkin klarifikasi. Jujur, gue juga kasihan sama Puji, Aurel, dan juga Atta. Karena orang-orang yang mereka sayangi, kedua orang tuanya jadi ikut-ikutan ke bawah. Ini bukan masalah, ya udah kalau nggak mau disenggol ya jangan nyenggol duluan. Tapi ini udah berlebihan banget, bahkan udah kemana-mana. Itu udah toksik banget karena udah banyak banget video-video yang suka adu domba. Dan anehnya lagi, orang tuh sekarang nggak bisa berpikiran rasional. Mudah gampang percaya dengan apa yang ada di media sosial tanpa mereka menyaring informasi tersebut. Bahkan banyak ibu-ibu yang bikin konten jatuhnya ngehina fisik, body shaming, dan nyalahin orang-orang yang gak ada kaitannya dengan masalah ini. Dan ujung-ujungnya dari semuanya ini yang bakal kena imbasnya siapa? Puji. Karena udah berapa banyak orang yang dikait-kaitin sama Puji. Please, jangan normalisasi pembulian.